Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Buat teman-teman, jadi di video kali ini saya akan melanjutkan video kemarin. Yang video kemarin kita telah membahas yaitu tentang constraint layout ya. Jadi di video lanjutan kali ini kita akan membahas yaitu difokuskan ke linear layout. Oke, langsung saja untuk pembahasannya. Jadi yang ini adalah kita gunakan constraint layout ya. Jadi untuk merubah dari constraint layout ke linear layout ada dua cara. Yang cara pertama, teman-teman bisa lihat ini. Cara pertama tinggal menuju ke bagian sini, lalu klik kanan, lalu pilih ini convert view. Nah, di sini ada tulisan linear layout, kita dapat memilihnya. Cara kedua, kita juga bisa dapat kita bisa menggunakan kode. Itu caranya sepertinya, tinggal masuk ke bagian kode. Jadi cara merubahnya, kita blok bagian constraint layout ini dari sini sampai sini, dari sini sampai dari sini kita blok sampai ke sini, lalu kita tuliskan linear layout. Ini linear layout. Bentar saja. Maka secara otomatis dia akan berubah, yaitu yang bagian pembukanya ini linear layout dan bagian penutupnya linear layout. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya akan menghapus bagian ini, objek-objek ini. Oke, kita lihat secara split ya. Oke, di sini saya akan coba tambahkan satu text view. Dengan ini weight-nya work content dan juga height-nya work content juga. Lalu setelah itu teksnya jadi tulisannya di dalam saya tulis saja, yaitu belajar Android Studio. Tunggu teman-teman ya, di sini terdapat sedikit error karena ada garis merah. Oh ya, kita lupa menambahkan penutupnya. Mau taruh penutupnya itu garis miring saja. Oke, errornya sudah menghilang. Oke, teman-teman, di sini di bagian linear layout, coba lihat teman-teman, di bagian linear layout ini terdapat ada berapa ya? Ada dua ya, yaitu yang pertama horizontal dan juga vertikal. Oke, kita akan mencobanya. Yang pertama saya akan mencoba vertikal terlebih dahulu. Jadi caranya kita tinggal tambahkan di bagian sini ya. Sini saya tambahkan orientation ini, enter saja. Orientation secara horizontal, vertikal kita gunakan vertikal. Oke. Jadi nanti pengaturannya atau isi dari linear layout ini akan disusun secara vertikal. Nah, teman-teman, saya perbesar sedikit supaya bisa dilihat. Oke.
Jadi maksud secara vertikal itu atau secara berurutannya itu seperti yang saya coba contohkannya. Di sini saya akan mencoba mengcopy yang bagian ini. C, Ctrl V. Maka akan secara otomatis tulisan belajar Android Studio akan tersusun secara vertikal seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya di bagian sini. Oke, saya perbesar. Ini. Dia akan tersusun dari atas ke bawah karena secara vertikal ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Jika kita gunakan secara horizontal, maka dia akan tersusun secara horizontal seperti ini. Belajar Android Studio. Oke, sekarang saya akan mencoba melakukan beberapa percobaan ya, percobaan widget. Jadi saya akan coba hapus dulu bagian ini. Di sini saya akan tambahkan atributnya yaitu text size. Ini di sini saya berikan 20 sp ya, yang ini ya. Jadi SP ini adalah maksudnya itu satuan dari skala piksel. Baik, setelah itu yang ini saya akan copy, Ctrl C, saya akan perbanyak, ya, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, enter lagi, Ctrl V, tambah satu lagi, enter, Ctrl V. Sebentar saya ubah dulu, saya ubah dari ini horizontal ke vertikal, sedikit menarik. Oke, dia sudah berubah. Secara otomatis dia akan diurutkan secara vertikal atau dari atas ke bawah seperti ini. Oke teman-teman, di sini saya akan mencoba bereksperimen, yaitu memperbanyak text view atau tulisan ini belajar Android Studio sampai memenuhi ukuran layar ini ya. Maka apa yang akan terjadi? Coba saya akan mencoba. Saya akan kopikan sebanyak-banyak mungkin sampai dia memenuhi. Ini sudah sangat penuh ya. Coba kita tes lihat hasilnya. Saya akan coba jalankan. Oke teman-teman, kita lihat prosesnya. Jadi prosesnya setelah selesai, maka selanjutnya saya akan mencoba melihatnya. Jadi seperti inilah hasil dari kita kopikan sebanyak-banyak sampai memenuhi. Di sini kita sudah tidak bisa scroll lagi ya, tidak bisa scroll ke bawah, ini tidak bisa. Kita sudah tidak bisa scrollnya ya. Jadi untuk bisa scroll atau untuk melihat tulisan belajar Android Studio yang di bawah-bawah tadi, kita tinggal tambahkan lagi di bagian codingannya. Baik, saya akan mencoba tambahkan di sini. Oke, di sini saya akan coba tambahkan sini ya. Jadi caranya seperti ini, kita tinggal tambahkan, yaitu apa? Scroll view yang ini. Setelah itu yang di sini kita apa saja ini.
Yang ini juga ambil yang ini. Oke, setelah itu tutup. Lalu yang ini susun yang gini, kita ambil lalu pindahkan ke bawah sini. Yang di atas kita hapus. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan yaitu linear layout ya di sini. Di sini kita tambahkan linear layout. Ini linear layout. Setelah itu di sini kita gunakan match parent. Yang ini juga match parent. Kita tutup linear layout. Setelah itu yang ini saya pindahkan linear layout, penutupnya saya pindahkan di bagian sini sebelum scroll view. Oke, setelah itu di bagian sini kita tambahkan yaitu orientationnya. Lalu kita atur secara vertikal. Oke, kalau sudah kita coba jalankan lagi. Oke teman-teman, kita coba tes lihat gimana hasilnya. Oke teman-teman, di sini setelah kita menemukan beberapa kode tadi, maka aplikasi kita sudah bisa di scroll seperti ini. Kita sudah bisa melihat bagaimana yang di bagian bawahnya dan juga bagian atasnya sudah bisa di scroll. Tidak seperti yang pertama tadi, kita tidak bisa scroll. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan yang horizontal. Saya akan hapus dulu bagian ini. Terus vertikal kita ubah ke horizontal. Lalu di dalam sini saya tambahkan text view. Di sini saya gunakan word content dan juga di sini saya gunakan word content. Setelah itu lalu di sini saya akan tambahkan teks. Lalu teksnya saya isi belajar Android Studio. Oke, lalu ini saya akan coba kopikan menjadi 4. Teman bisa lihat di bagian sini susunannya agak sedikit berantakan karena dia disusun secara horizontal, jadi tampilannya atau susunannya agak sedikit berantakan. Oke, baik, kalau untuk membuat susunannya agak sedikit lebih rapi lagi, saya akan mencoba langkah-langkah seperti berikut ini. Teman-teman bisa lihat ya. Pertama di sini kita ubah dari horizontal ke vertikal. Setelah itu di sini saya akan tambahkan linear layout lagi. Oke teman-teman, kita lanjut. Setelah itu di sini saya isi match parent, yang di sini juga saya isi match parent juga. Setelah itu kita tutup. Oke, setelah tutup yang ini kita pindahkan, kita taruh di bagian sini ya. Taruh di sini. Ini kita hapus. Setelah itu saya atur ini orientasinya secara horizontal. Secara horizontal ya. Bentar. Ya, oke teman-teman, di sini ada sedikit keliru tadi. Jadi yang ini sebenarnya bukan di sini ya pindahnya.
C. Ini dipindahkan di bagian sini lang. Oke. Nanti yang ini hapus. Oke. Seperti itu. Sini kita lihat, kita bisa lihat hasilnya. Ini hasilnya. Hasilnya nanti seperti ini ya teman-teman. Jadi dua text view ini akan diatur secara horizontal seperti ini. Dua text view yang ini dengan yang ini. Begitu juga dengan yang berikutnya, kita juga bisa melakukan hal yang mengaturnya dengan seperti yang di atas tadi yang kita atur. Jadi di sini kita tinggal tambahkan saja linear layout. Linear layout. Oke. Setelah itu di sini ke ini transparent. Juga ini juga transparent. Setelah itu kita tutup, lalu ambil yang ini kita pindahkan, lalu dia Ctrl C, kita pindahkan taruh ke sini, Ctrl V, ini dihapus. Lalu di bagian sini, saya atur orientasinya sini. Sini saya atur orientasinya. Jadi orientasinya yaitu apa ya? Horizontal. Kita pakai yang ini. Agar supaya dia lebih rapi lagi, saya akan tambahkan lagi di bagian sini. Saya tambahkan weight di sini. Ini weight-nya di sini saya taruh 100. Ini saya ubah ya. Ini jadi web content. Web content. Oke. Ini juga saya ubah jadi web content. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat di samping ini. Hasilnya seperti ini. Terdapat dua layoutnya. Oke, selanjutnya di bagian sini agar tampilannya lebih rapi lagi, kita tambahkan weight lagi. Di sini kita taruh weight-nya yaitu ini taruh 50. Oke, 10, dan berikutnya juga yang ini juga kita atur weight-nya jadi 50 juga. 50. Maka hasilnya seperti yang teman-teman lihat di samping ini, yaitu seimbang, yaitu 50-50 seperti ini. Dia akan tampilannya menjadi sedikit lebih menarik lagi. Jadi jika nanti kalau kita jalankan secara landscape, maka hasilnya juga akan seimbang. Teman bisa lihat ini ya. Nah, kita kembalikan lagi ke mode portrait. Oke, lalu berikutnya di bagian sini juga kita sama ya, tambahkan. Di bagian sini kita juga tambahkan weight-nya. Itu 50. Juga jangan di sini kita atur weight-nya jadi 100. Jadi nanti dia akan seimbangnya di atas ini seperti ini, dan juga di bawah, di atas 100, di bawah juga 100. Lalu selanjutnya kita atur juga weight-nya di bagian sini, ini taruh 50 supaya sama seperti yang di bagian atas. Oke, di sini kita taruh weight-nya taruh 50. Oke teman-teman, tunggu sebentar ya. Terjadi sedikit kesalahan di sini. Oh salah, ini bukan ini ya. Nanti yang ini. Oke teman-teman, maka hasilnya nanti seperti ini ya. Jadi sebagian ini 100, ini 100, yang sini 50, ini 50, sama seperti yang atas juga. Oke teman-teman ya, agar tampilannya lebih sedikit menarik lagi, saya akan membuat weight-nya jadi yang ini. Yang di sini kita
taruh weight-nya itu 100. Setelah itu yang di bagian dalam sini hapus yang ini, kita cukup sampai di part content saja. Hapus. Baik. Oke. Yang ini juga yang di bagian bawah sini juga dihapus. Ya teman-teman bisa lihat ya, maka tampilnya akan jadi seperti ini. Ya, saya lebih rapi lagi. Teman-teman coba kita tes dulu ya, buat tampilannya dari mode portrait ke landscape akan seperti ini. Jadi lebih rapi lagi. Kita coba tes ubah dari pixelnya menjadi ke ukuran 10, maka akan jadi seperti ini. Oke teman-teman, mungkin di pertemuan kali ini videonya sampai di sini saja. Nanti kalau di pertemuan nanti kita buat pertemuan berikutnya, kita akan membahas layout yang lain. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.